Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali erupsi. Pemerintah daerah mulai menyiapkan tenda pengungsian. Jalan provinsi di Kabupaten Seram bagian Barat makin rusak parah, warga resah. Perairan dilanda cuaca buruk, kapal feri di Ambon tetap nekat berangkat. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali erupsi. Letusan ini melontarkan lava pijar atau semacam kilat yang diiringi dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga sekitar. Kali ini ketinggian kolom abu teramati 4000 meter di atas puncak, berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut Kabupaten Halmahera Barat. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Ibu mengatakan, letusan ini melontarkan lava pijar setinggi 800 meter di atas puncak. Lontaran lava pijar ini jatuh sampai 1000 meter di bawah bibir kawah. Terjadi erupsi pukul 00.24 WIT dengan tinggi kolom erupsi teramati 4000 meter di atas puncak kawah. Arah kolom erupsi mengarah ke barat laut dan utara. Desa-desa yang berpotensi terlanda hujan abu, Desa Duono, Desa Tukuoko, Desa Guin, dan Desa Sangajinyeku. Untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dihimbau untuk memakai masker, memakai pelindung mata dan kepala supaya terhindar dari bahaya abu vulkanik Gunung Ibu. Rekomendasi dari kami Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk masyarakat atau pengunjung atau wisatawan yang berada di sekitar Gunung Ibu untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dan perluasan sektoral arah utara 5 km dari kawah aktif Gunung Ibu. Saat ini Gunung Ibu berada pada status level 3 siaga. Warga pun diimbau untuk tidak mendekati gunung dalam radius 3-5 km dari puncak gunung. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat terus erupsi. Mengantisipasi dampak buruk terjadi, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menyiapkan lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian ini disiapkan di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat untuk membantu warga terdampak letusan Gunung Ibu. Selain menyiapkan lokasi pengungsian, kini pemerintah Halmahera Barat tengah mendistribusikan masker kepada warga terdampak erupsi Gunung Ibu, meskipun abu vulkanik tidak terlalu berdampak ke permukiman warga karena terbawa angin bertiup ke arah timur. Langkah yang kita lakukan sekarang adalah telah mempersiapkan titik pengungsian, titik evakuasi yang dipusatkan di salah satu lapangan di Desa Gambisi, Kecamatan Ibu. Sekarang sudah siap semuanya, dan hari ini juga tim telah turun ke beberapa desa, misalnya di sekitar Gunung Duono, kemudian Tukuoko, Sangajinyeku, kemudian Tugus dan Sosangaji dan sekitarnya, untuk memberi informasi untuk meningkatkan kesiagaan. Jadi saat ini juga telah dilakukan pembagian masker. Walaupun akibat dari letupan itu sempat besar, tetapi karena anginnya bertiup ke arah timur, maka dampak untuk abunya masih sangat kecil di sekitar desa itu. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali meletus dengan melontarkan lava pijar atau semacam kilat yang diiringi dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga sekitar. Letusan yang terjadi menghasilkan kolom abu setinggi 4 km dan lontaran lava pijar sekitar 800 meter di atas puncak.
Saat ini Gunung Ibu masih berada pada status level 3 siaga dan warga pun diimbau untuk tidak mendekati gunung dalam radius 3-5 km dari puncak gunung. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat. Puluhan tahun jalan provinsi di Kabupaten Serang bagian Barat belum kunjung diperbaiki. Hingga kini, kondisi jalan puluhan kilometer semakin rusak parah, apalagi jika hujan deras sebab penuh kubangan dan bergelombang sehingga mengganggu lalu lintas. Kondisi jalan rusak ini tepatnya terjadi di Desa Ariate, Kecamatan Huamual, Kabupaten Serang bagian Barat. Warga serta pelintas pun resah. Padahal jalan ini merupakan jalur utama aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta pendidikan di Kecamatan Huamual. Jalan ini sudah lama tidak diperbaiki oleh pemerintah setempat, baru tidak ada perhatian dari pemerintah untuk bagaimana minimalisir keadaan jalan yang ada. Jadi kami pengguna jalan, khususnya masyarakat Huamual, sudah resah karena berpuluh-puluh tahun jalan ini tidak pernah diperbaiki. Beta perhatian untuk melihat keadaan ini berdasarkan lalu lintas di sekitar ini paling parah sekali di tempat ini. Yang paling parah di tempat ini karena panas, baik, hujan, banjir seperti ini. Jadi kendaraan dari kabupaten ke Huamual ke sana dan sekitar ini paling terdesak, sulit karena Bapak sendiri lihat dan keadaan ini. Jadi kita membutuhkan dari pemerintah, kalau boleh pemerintah perhatikan tempat ini. Bukan demi kepentingan orang Ariate saja, tapi demi kepentingan orang dari Huamual dan orang dari kabupaten. Karena lalu lalang ini. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan ini tanpa harus menunggu diviralkan. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Soal yang kertas ya? Atau ini berita acara? Berita acara ya? Oh, barcode. Wah, luar biasa nih, keren di Muhammadiyah. Ini tinggal scan. Ribuan siswa tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Ambon mengikuti ujian sekolah. Ujian digelar serentak di 207 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dari 6 kecamatan dengan peserta 5.000 murid. Ujian sekolah ini sebagai pengganti ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa oleh sekolah masing-masing. Pihak sekolah mengakui belum melaksanakan ujian nasional berbasis komputer karena keterbatasan fasilitas. Untuk siswa SD Muhammadiyah yang melaksanakan penilaian sumatif akhir ini berjumlah 90 peserta didik, dan proses penilaian sumatif akhir ini berbasis digital, berbasis Android ya. Nah, di mana proses penilaiannya Android ini digunakan mengambil dalam bentuk barcode ya, yang disiapkan oleh pengawas. Mereka mengakui jika tak ada dukungan anggaran dari eksekutif dan legislatif, ujian sekolah mendatang pun belum tentu dilaksanakan dengan berbasis komputer karena keterbatasan fasilitas. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.